Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 918, orang yang berbeda. Awalnya seluruh tempat yang dipenuhi oleh roh jahat Dimas ini penuh dengan kegelapan. Tetapi ketika Yoron memperlihatkan pisau merahnya, roh jahat itu perlahan menghilang. Dalam kekosongan ini, hanya tersisa pisau tajam yang penuh dengan darah, dengan aura membunuh yang tersebar ke seluruh tempat ini. Semua jiwa dari paviliun Tianxing kembali, mereka keluar dari bayangan roh jahat, dan mereka dapat merasakan aura pembunuh dari Yoron, begitu juga dengan pisau tajam Yoron. Hal ini kembali membangun rasa kekosongan. Mereka terbang dan mata setiap mereka melihat Dimas dengan tajam, dan berharap Dimas hancur berkeping-keping. Wajah Dimas yang tenang itu perlahan berubah dan ketika menghadapi pertempuran dengan Yuran, dia sedikit terlihat serius dengan pupil matanya, lalu dengan tidak terduga dia memegang Heaven Demon Sword dengan erat, seperti siap untuk berperang. Ketika cahaya terang itu kembali menerobos, tatapan mata Dimas berubah, dengan mata yang gelap memasuki jiwa dengan begitu mengerikan juga menakutkan. Heaven Demon Sword di matanya perlahan bergerak, meresap ke dalam pedang kemudian sedikit menjauh. Seketika energi dari langit dan bumi seperti terilhami, dengan banyaknya air mengalir selain 9 langit air juga mengalir ke tubuh Dimas. Energi air yang mengalir begitu mengagumkan, dan tidak terbatas dan mengarah ke Heaven Demon Sword milik Dimas. Terlihat jelas, kekuatan yang mengalir seperti menghampiri Heaven Demon Sword milik Dimas. Ketika kekuatan itu berkumpul, Heaven Demon Sword tiba-tiba naik dan turun, kemudian melonjak ke seluruh arah. Di dalam energi tidak terbatas ini, Heaven Demon Sword mulai menembus garis-garis tipis dan kekuatan yang bertambah yang bercampur dengan bahasa yang sulit. Kabur juga terlihat indah memiliki arti yang khusus. Mata Dimas melihat dengan penuh lalu bibirnya berkata, pengorbanan Heaven Demon. Setelah perkataan ini, dia mengangkat Heaven Demon Sword, menembus pedang berdarah ini dan menusuknya dengan keras. Duar-duar-duar. Semua pedang yang membas membawa pedang ini menembus pedang berdarah ini. Dalam sekejap kedua serangan itu bertemu bertabrakan. Kemudian terdengar suara yang menakutkan juga gelombang yang begitu besar, hingga letusan yang terus naik dan turun, menyapu seluruh tempat ini. Heaven Demon Sword mengeluarkan pukulan yang tipis dan dengan kekuatan yang tinggi, tangguh dan menghancurkan semua ini, dan memotong pedang berwarna merah ini. Serangan Yoron seperti dihancurkan oleh Heaven Demon Sword Dimas. Wajah Yoron berubah dengan tatapan mata kaget dan gelombang dahsyat ini membuat dia mengerti jika kekuatan pisau tajam dan dirinya itu sangat kuat. Barusan saja dia mengayunkan dengan tidak terhitung, hingga kekuatan itu berkumpul, juga semakin kuat, seperti menutupi seluruh serangan ini berkumpul dari manusia dengan pisau, tetapi serangan ini malah dihabiskan begitu saja oleh Dimas. Yoron seperti tidak bisa menerima hal. Ketika Yoron merasa ragu, Dimas kembali menancapkan Heaven Demon Sword ke segala arah dan menuju ke arah Yoron. Yoron yang menyadari ini, dengan tubuh bergetar, tubuhnya seperti terpencar dan menerobos ke seluruh arah dengan kekuatan tanpa henti, bagian raja seperti mengelilingi tubuhnya. Bagian raja melindungi tubuh dan membawa Yoron ke dalam. Perubahan bagian raja ini membuat Yoron tidak terlambat. Dia kembali menarik pisau tajamnya, kemudian menambahkan jaring warna putih juga darah merah, dengan pisau paling murni dengan kekuatan yang paling agung dan bergerak tanpa hitung. Heaven Demon Sword yang memiliki kandungan garis energi tipis mulai terlihat melemah, kekuatannya tidak sekuat di awal, maka dari itu ketika pisau tajam milik Yoron menusuk, jaring pisau ini meledak dengan kekuatan yang besar dan garis tipis yang terobek lalu akhirnya roboh hingga menghilang. Yoron berhasil menahan serangan Heaven Demon Sword ini, hanya saja dia tidak merasa bahagia karena dia sendiri tahu jika ini adalah kekuatan sepenuhnya maka dari itu bisa menjadi seperti ini, apalagi, serangan ini bukan sisa dari bagian Heaven Demon Sword.
Hingga saat ini Yoron telah menyadari kekuatan besar dari Dimas ini. Pedanginya ini penuh dengan aura kuno yang kuat, lalu terbungkus dengan benang energi yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan bahasa Sanskrit yang luar biasa juga tampaknya mengandung makna suci kuno. Oleh karena itu dia hampir menyimpulkan jika senjata di tangan Dimas adalah artefak kuno. Yoron perlahan turun ke bawah dengan tatapan tetap melihat ke Heaven Demon Sword milik Dimas dan berkata, senjata apa ini? Dimas tidak menutupinya lalu berkata, Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword. Nama ini terdengar aneh tetapi Yoron mendengarnya dengan wajah tidak berubah. Dia tidak pernah mendengar Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword yang lahir sejak zaman kuno dan kemudian menghilang dari artefak kuno, lalu ketika menjadi kuat dengan kekuatan yang tidak terduga, Yoron menebak artefak kuno ini dan tidak begitu mengenal senjata ini dan matanya tertuju kepada Dimas kemudian berkata dengan dalam, kamu seseorang yang masih muda ini dari mana asalmu mendapatkan barang dari artefak kuno? Dimas mengamati reaksi Yoron, lalu ketika menyadari dia tidak mengenal Heaven Demon Sword, Dimas semakin dapat memastikan jika Yoron tidak tahu dengan kejadian pada tahun itu, dan tentang ingatan dia sendiri yang berada di dalam Heaven Demon Sword seperti mendarah daging dalam kebencian. Semua ini adalah ingatan yang ingin diketahui oleh Dimas, tetapi orang yang mengetahui kebenaran ini bukanlah Yoron, tetapi orang besar yang dikatakan dari bibirnya maka dari itu Dimas masih ingin mengetahui informasi dari orang tersebut. Maka dari itu Dimas berkata kepada Yoron, kamu ingin mengetahui sejarah dari pedang ini? Katakan dulu kepadaku orang tersebut, bagaimana? Yoron yang mendengar perkataan ini tersenyum seperti orang bodoh lalu melihat ke arah Dimas, kamu masih ingin mengetahuinya? Sayang sekali aku tidak tertarik dengan pedang itu, aku hanya perlu tahu dia adalah sebuah senjata yang sulit didapatkan. Setelah mengatakan ini, Yoron kembali melihat Heaven Demon Sword, dia tidak menyembunyikan jika matanya dipenuhi rasa keinginan. Dima melihat Yoron dengan dingin dan berkata, kenapa? Kamu menginginkannya? Yoron berkata dengan cepat, benar, itu akan segera menjadi milikku. Bagi Yoron selain ingin menyingkirkan Dimas untuk menjaga pavilion Tianxing, tetapi sekarang dia memiliki keinginan lain. Dia menginginkan Heaven Demon Sword miliknya. Barang artefak kuno ini memiliki kekuatan iblis, dan menarik perhatian dia, membuat dia menginginkan barang ini. Dimas tersenyum dengan dingin, dengan berusaha kamu akan mengambil Heaven Demon Sword. Bahkan ketika aku memberikan ini untukmu, belum tentu kami bisa mengambilnya. Kata-kata itu begitu arogan dan merendahkan Yoron, bahkan semua orang di pavilion Tianxing yang mendengar ini, wajah mereka terlihat berubah. Dimas anak muda yang memiliki kekuatan yang tidak bisa tetapi jika tidak memiliki Heaven Demon Sword, dia belum tentu bisa melawan Yoron. Anak muda ini sungguh hebat dalam mengatakan omong kosong ini dan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Hanya saja Taoti yang mendengar ini merasa ini bukan omong kosong. Heaven Demon Sword bukanlah senjata biasa. Dia memiliki setengah kekuatan darinya dan memilih tuannya sendiri. Orang yang mendapatkan senjata adalah pemilik dari Heaven Demon Sword lalu Dimas sendiri adalah orang yang berbeda, juga bisa memiliki Heaven Demon Sword, mungkin saja orang lain tidak akan bisa memegangnya. Yoron yang mendengar perkataan Dimas dengan wajah yang berbeda dia mengeraskan rahang Nua, kamu bisa menjadi sombong, tapi aku memperingati kamu, sesuatu yang diinginkan oleh Yoron Fu, tidak ada yang bisa dilepaskan. Pada saat itu kamu akan melihat dengan jelas, apakah aku bisa mengambil pedang itu atau tidak. Setelah perkataan ini terdengar, pisau tajam di tangannya seketika bergerak lalu menebus. Secara bersamaan Yoron kembali berteriak, puncak pisau tajam. Syur. Pisau tajam ini keluar di tengah-tengah dan menyelimuti roh malaikat di pavilion Tianxing, seperti mendapatkan kekuatan lalu memotongnya. Roh malaikat perlahan menjulang tinggi ke atas. Melayang di atas gunung kepala Dimas, lalu semakin terlihat kokoh juga megah, di bawah pimpinan pisau tajam, kemudian turun gunung puncak bawah dan menyerang Dimas. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.